Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran. Oleh karena itu, para pemirsa, kami mohon untuk mengambil atau menyediakan Qurannya masing-masing di tempatnya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Sekarang ayat yang mau dibaca yaitu surat Al-Baqarah ayat 220. Ayat 220 ini merupakan kesambungan daripada ayat 219, di mana pada akhir ayat 219 Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya seperti yang dijelaskan di atas tadi. Mudah-mudahan kamu sekalian, hai umat Islam, tatafakarun, memikirkan apa isi yang ada di atas itu. Tapi juga dilanjutkan ayat berikutnya, yaitu untuk memikirkan fit dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama kul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Pada ayat 220 ini diawali dengan fid dunya wal akhirah. Pada akhir ayat 219 kita disuruh memikirkan apa? Memikirkan ini disambung dengan itu, memikirkan tentang kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, apa maksudnya? Kehidupan dunia itu kehidupan yang sifatnya fana, tidak akan kekal. Oleh karena itu dalam mengejar kebaikan hidup di dunia harus disadari itu sesuatu yang fana. Nah, jangan dikejar begitu tanpa batas, karena toh akhirnya itu fana semua, rusak semuanya. Padahal kalau yang kehidupan akhirah itu kehidupan yang kekal abadi, kholidina fiha. Kalau mereka masuk neraka ya kekal abadi di dalamnya, kalau masuk surga ya kekal abadi di dalamnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita supaya memikirkan tentang kehidupan di dunia dan di akhirat itu. Jangan sampai terlalu banyak memikirkan dunia yang sifatnya fana, tapi harus juga memikirkan kehidupan akhir yang akhirnya itu kekal abadi. Nah, begitulah itu maksudnya sambungan ayat akhir 219 sama awal dari 220. Bayas alunaka anil yatama, akan bertanya kepadamu hai Muhammad, orang-orang itu, yaitu tentang anak yatim. Nah, bagaimana itu anak yatim itu? Siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yatim yaitu anak yang ditinggal mati orang tuanya, bapak ya, dari bapaknya, yang ditinggal bapaknya. Kul islahul lahum khair. Katakan Muhammad, kalau ditanya tentang anak yatim, jawablah bahwa menyantuni, memelihara, mengurusi anak yatim itu ada suatu pekerjaan yang baik loh ini. Jadi umat Islam itu diberi kesempatan kebaikan, berbuat kebaikan, yaitu dengan cara memelihara anak yatim. Maka dikatakan islahul lahum khair. Nah, menyantuni, memelihara, mengurusi anak yatim itu adalah perbuatan yang baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, maka jika kamu bergaul dengan mereka, dengan anak yatim itu, maka berarti mereka itu saudaramu. Maksudnya begini, dalam memelihara anak yatim itu ada yang menyelenggarakannya dengan diadakannya panti asuhan anak yatim, ada yang seperti itu. Tapi ada yang mau menampung di rumahnya masing-masing. Lah, kalau ada yang mau menampung di rumahnya masing-masing, itu berarti kamu menggauli mereka sebagai saudara. Jadi kalau sudah ditampung di rumah seseorang muslim, itu harus dianggap sebagai saudaranya sendiri. Jadi kalau keluarga itu punya anak yang sebaya dengan anak yatim, maka yang dipelihara itu tidak boleh itu nanti dalam praktek kehidupan sehari-hari anak yatim dibeda dengan anaknya, tidak boleh itu.
Tidak boleh membeda-beda kasih sayang kepada anak sendiri dengan anak yang yatim, itu tidak boleh. Makanya itu kalau sudah berani memelihara di rumah harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan itu dianggap sebagai keluarga sendiri gitu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah itu mengetahui itu. Siapa-siapa yang berniat mengasuh atau menyantuni anak yatim, ada yang niatnya jahat ataupun niatnya yang baik. Sebab ada umpama contoh, ada seorang yatim ditinggal mati oleh bapaknya, lalu pamannya mau meliharanya, tapi dengan maksud karena bapaknya itu kaya, meninggalkan harta tinggalan yang banyak, maka mau menampung anak yatim, tapi di balik itu ada maksud mau ya sedikit banyak mau mengambil manfaat dari harta tinggalan bapaknya tadi. Yaitu namanya niatnya itu niat mau merusak itu. Mestinya ya memelihara itu sekedar membantu memelihara dengan baik dan tidak punya pamrih sedikit pun pada tinggalan bapaknya itu. Maka Allah tahu itu siapa yang niatnya baik dan siapa yang niatnya jahat. Makanya Allah mengatakan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui siapa orang yang niatnya itu jahat dan niatnya yang baik. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan sekiranya Allah itu menghendaki, sungguh Allah itu akan bisa menyulitkan kamu. Maksudnya apa? Ini pada waktu melihara anak yatim itu pada waktu ada orang yang takut-takut mencampur bahan makanan sendiri dengan anak yatim. Nah, dipisah begitulah. Khawatir nanti harta bendanya atau bahan makannya yang melihara itu kecampuran anak yatim, itu takut seperti itu. Nah, kalau memang itu niatnya mau berbuat jahat, Allah akan menyulitkan nanti. Tapi kalau niatnya baik, Allah tidak akan menyulitkan. Terbukti dalam praktek, orang yang mengurusi anak yatim itu ya tidak ada masalah. Tidak disulitkan oleh Allah, mudah-mudah saja begitu. Tidak ada masalah itu. Makanya innallaha azizun hakim, sebenarnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, begitu. Itulah urusan tentang anak yatim, yang penting kita diberi peluang untuk mengurusi, menyantuni anak yatim. Itu karena itu baik begitu ya. Jadi yang penting kalau mengurusi dengan yang ikhlas, jangan niat jahat terhadap anak yatim, artinya mau menguasai harta tinggalan bapaknya yang telah meninggal itu, tidak boleh itu. Itu masalah anak yatim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Hei pemuda-pemuda orang muslim, wala tangkihu, janganlah kamu menikahi seorang perempuan yang musyrik. Nah, orang musyrik yang menyembah berhala, menyembah selain Allah. Allah melarang itu. Kamu laki-laki mukmin jangan menikahi seorang musyrik, loh gitu. Perempuan musyrik. Kata yu'minna, kecuali kalau mereka itu sudah beriman. Nah, kecuali kalau dia sedang pacaran, taunya pacaran perempuannya itu seorang ya musyrik gitulah. Nah, terus dia itu diajak masuk Islam dulu, lah sudah mau masuk Islam, lah sudah kalau sudah masuk Islam tidak masalah. Tidak masalah. Kan kalimat Allah hatta yu'mina, sehingga dia itu iman dulu. Harus sudah iman ya boleh, tapi dalam posisi musyrik tidak boleh. Sebab apa? Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Loh, sungguh seorang hamba saya perempuan yang iman, ya, yang beriman itu lebih baik daripada khairum min musyrikatin. Nah, jadi orang yang wala hamba perempuan tapi yang iman gitu ya, yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik. Ya, seorang musyrik yang menyembah berhala, menyembah selain Allah, mensekutukan Allah, walaupun anaknya itu cantik ya. Wah, sudah. Kalau dia itu termasuk musyrik, tidak perlu itu dipilih. Lebih baik orang yang kurang cantiknya tapi iman, itu lebih baik. Walau ajabatkum. Nah, tidak boleh menikahi seorang musyrikah, ya, seorang perempuan yang musyrik itu, walaupun dia itu, ya, kamu tergoda sama sekali, kamu terpesona sekali, kamu mengagumi sekali, tidak boleh.
Jadi intinya laki-laki muslim sehendaknya kalau cari istri ya yang muslimah, gitu aja gampangnya. Wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan dinikahkan orang-orang musyrik laki-laki menikahi perempuan muslimah sehingga mereka itu laki-laki tadi yang musyrik tadi telah beriman. Nah begitu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin. Nah, dan sungguh seorang hamba laki-laki tapi yang iman, rupanya jelek, harta bendanya sedikit tapi iman, nah, itu lebih baik daripada seorang musyrik, orangnya ganteng, gagah, tegap, ya, hartanya banyak tapi musyrik, ya, menyembah selain Allah, menyembah ya berhala dan sebagainya yang meminta kepada selain Allah. Nah, orang musyrik itu harus dihindari itu. Walau ajabakum, walaupun laki-laki musyrik itu, wah itu bagus sekali memikat kamu. Sebab apa? Itu di ayat akhir ini Allah menjelaskan, yat'una ilanar, mengajak kepada api neraka. Ini perlu diperhatikan oleh para orang-orang tua yang punya anak yang tingkatnya sudah mau kawin itu. Carilah orang-orang yang tidak musyrik gitu. Harus diselidiki benar-benar itu. Wallahu yad'una ilal jannah, sedang Allah itu maunya menyeru orang-orang Islam dalam hal berkawin itu dalam yang Islam. Ya, jadi kalau perempuan mau kawin dengan yang orang laki-laki ya harus laki-laki yang Islam. Demikian sebaliknya. Sebab kalau demikian itu wallahu yad'una ilal jannah, Allah itu menyerunya mengajak ke surga. Nah, itu perlu diperhatikan ini para persawan dalam hal kawin, menikah itu orang Islam tidak boleh menikah dengan orang yang musyrik. Wal maghfirati bi'idznih, dan Allah itu di samping menyeru orang-orang Islam untuk masuk surga, juga menyeru orang Islam itu mendapatkan pengampunan dengan izinnya Allah. Jadi kalau kawin Islam dengan Islam, ya, laki-laki perempuan Islam sama Islam, pokoknya yang kawin Islam sama Islam itu berarti disuruh Allah kepada jannah, kepada surga, dan akan mendapat pengampunan dari Allah. Ya, begitu. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakarun. Ya, demikianlah Allah menjelaskan kepada manusia, khususnya manusia Islam dalam hal kawin. Jangan sampai kawin dengan orang yang musyrik, itu loh intinya. Nah, sebab kalau sudah mengikuti perintah Allah seperti itu, kita akan masuk surga dan dapat pengampunan dari Allah. Tapi sebaliknya kalau kawin dengan orang musyrik, walaupun bagus, walaupun cantik, walaupun kaya, itu di hadapan Allah itu hanya dikatakan mereka itu akan mengajak kamu ke dalam neraka gitu. La'allahum yatadzakarun, mudah-mudahan mereka semua tadi yang diperintah oleh Allah kalau kawin itu harus cari yang iman tadi, la'allahum yatadzakarun, mudah-mudahan dapat mengambil pelajaran. Jadi ada perintah seperti ini lalu diikuti, lalu dilaksanakan dalam hal masalah orang mau kawin, harus mengikuti perintah Allah seperti ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan akan bertanya kepada Muhammad, umatmu itu tentang haid. Ya, tentang haid itu tentang menstruasi. Kalau bahasa Jawa yaitu garap sari. Ya, mereka tanya tentang itu. Maka katakannya jawab itu kalau mereka bertanya tentang itu. Qul huwa adza. Haid itu adalah kotoran atau gangguan, ya, kotoran. Ya, kotoran yang rutin, sebulan sekali kotor pada waktu tertentu, kira-kira sebulan sekali lah gitu. Qul huwa adza, itu adalah kotoran. Fatazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istri-istri yang dalam keadaan baru haid itu. Maksudnya dijauhi artinya tidak dikumpuli lah begitu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan kamu jangan mendekati dalam arti mengumpuli itu sehingga mereka itu suci. Maksudnya suci itu ya haidnya selesai, sudah tuntas, lalu sudah mandi janabat, sudah bersih itu. Jadi kalau sudah begitu baru boleh didekati, ya, gitu. Faidah tatoharna, lah ini faidah tatoharna fa'tuhuna, apabila mereka perempuan istri itu sudah suci, ya sudah selesai haidnya, lalu sudah mandi, maka fa'tuhuna, datangilah mereka itu.
Dalam arti datangi untuk dikumpuli. Min haitsu amarakumullah, dari mana saja yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Dalam hal kumpul suami istri harus yang benar. Artinya ya tujuan ya satu itu, tempat yang satu itu yang diperintahkan di situ, tidak boleh yang lain. Min haitsu amarakumullah, dari mana Allah telah memerintahkan. Tujuannya mengkumpuli istri itu untuk mencari keturunan, itu yang jelas. Untuk mencari keturunan. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang tobat, wa yuhibbil mutatahhirin, dan orang-orang yang Allah itu mencintai orang-orang yang bersesuci, yang bersih. Ya tadi mengandung pengertian kalau orang baru kotor tidak boleh didatangi, harus suci dulu. Nah, kalau tidak suci didatangi Allah nggak senang itu. Nisa'ukum harthul lakum. Perempuanmu, istri-istrimu itu adalah diumpamakan ladang-ladang bagi kamu sekalian. Nah, ladang itu artinya orang bercocok tanam untuk menanam satu benih supaya nanti menghasilkan tumbuhan yang berbuah, kan begitu. Nah, perempuan itu juga begitu. Istri itu dimisalkan seperti itu, seperti ladang. Seperti ladang. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu itu laksana ladang-ladangmu. Fa'atu hartakum anna syi'tum, maka datangilah ladang-ladangmu itu dengan segendakmu. Lah ini. Jadi kalau dalam keadaan sudah suci diperintahkan juga datangi itu ladangmu itu, ya bertanamlah, bercocok tanam situ dalam arti mencari keturunan itu segendakmu. Segendakmu. Maka dimulai anfusikum, dan berbuat baiklah untuk dirimu sendiri. Maksudnya dalam rangka kumpul suami istri cari cara yang bagaimana, apa yang mau dikehendaki supaya kamu itu ya mendapat kebaikan dari itu. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dan takwalah kepada Allah, dan ketahuilah ya kamu sekalian umat Islam, annakum mulaquhu, sungguh kamu itu nanti akan menghadapnya, akan menemui kepada Allah besok di akhirat. Akan menemui umat Islam ini. Akan ketemu Allah. Babasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Kabar gembiranya yaitu besok di akhirat akan ketemu Allah, dan orang yang timbangan amalnya baik itu lebih berat, dia akan masukkan surga. Itu janjinya seperti itu. Jadi orang yang iman, orang yang Islam, orang takwa, orang amal soleh, ya semuanya itu nanti janjinya akan masuk surga. Babasyiril mu'minin, maka yang diberi janji hanya orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, lalu hari kiamat dan takdir, percaya 6 itu, wah amalannya baik-baik, ya itu dijanji. Janjinya yaitu masuk surga itu. Wala tas'alullaha urdatan li aimanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpahmu yang dengan menyebut Allah. Janganlah menjadikan sumpah-sumpahmu yang dengan menyebut nama Allah. Jadi orang yang bersumpah demi Allah, Allah demi Allah, wallah, orang yang ngomong begitu itu. Kalau sumpah begitu itu jangan dipakai untuk menghalangi kamu untuk berbuat baik, atau untuk bertakwa, untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Karena Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar dan mengetahui. Artinya umpamanya begini, demi Allah aku bersumpah, saya tidak akan berbuat apa saja, tidak akan berbuat baik apa saja. Demi Allah aku bersumpah. Pokoknya saya begini aja lah, pokok tidak akan menambah keimanan, keselamatan. Pokoknya begini aja udah enak saya hidupnya ya. Apa perlu ngaji? Apa perlu harus begini salat dan sebagainya? Nah sudahlah, saya sumpah dah, saya cukup hanya begini aja. Tidak akan mengikuti perintah-perintah orang dakwah seperti itu. Harus suruh salat, harus suruh poso, enggak usah begitu. Lah sumpah-sumpah begitu, nah itu enggak boleh itu. Nyebut nama Allah hanya mau menghalangi supaya tidak berbuat baik dan tidak takwa dan tidak mendamaikan pada orang, tidak boleh itu. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. La yu'aqidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan
ya menghukum kamu, ya, bila kamu bersumpah dengan menyebut Allah tapi tidak diniatkan betul-betul bersumpah. Jadi bersumpah main-mainan, gocek sembrono. Umpamanya bersumpahnya orang-orang yang main sinetron itu bersumpah, tapi itu hanya main-main, tidak sungguhan dalam sinetron itu. Ya itu tidak akan dihukum oleh Allah, itu hanya main-main kok. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tapi kamu ya akan dihukum oleh Allah bila kamu bersumpah dengan nama Allah, tapi itu betul-betul diniati mau bersumpah. Bersumpah ya dengan nyebut nama Allah, betul-betul bersumpah, saya tidak akan, wah betul-betul. Nah, kalau betul-betul bersumpah dengan nama Allah, kok tidak akan berbuat baik, tidak akan mendamaikan orang, ya, tidak akan mau takwa, wah itu dihukum kok seperti itu. Itu namanya bersumpah betul-betulan kok, yang keluar dari hati nurani, dari kolbunya kok. Nah, orang yang betul-betul sumpah begitu, bersumpah kok mau tidak akan berbuat baik, ya itu ya Allah nggak suka itu. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun dan maha belas kasihan. Lah demikianlah itu masalah orang bersumpah itu. Jadi ada sumpah yang main-main dan ada yang sumpah yang betulan. Lah kalau bersumpah kok tidak mau berbuat baik, tidak mau takwa, wah itu salah itu. Kalau itu keluar dari hati nurani itu ya sudah dosa, itu akan dihukum oleh Allah. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabusu arba'ati ashurin. Nah, bagi seorang atau laki-laki yang bersumpah mengilah istrinya. Apa itu bersumpah kok mengilah istrinya? Bersumpah, aku bersumpah bahwa aku pokoknya tidak mau ngumpuli kamu. Wah, selama umpamanya berapa waktu lah begitu. Nah itu kalau ada laki-laki seperti itu bersumpah-sumpah tidak mau ngumpuli istrinya itu, tarabusu arba'ati ashurin, hendaklah menunggu sampai 4 bulan. Setelah bersumpah tunggu 4 bulan, entah 4 bulan itu mau kembali ngumpuli atau kalau tidak ya dicerai, harus begitu. Nah, maka hati-hati nih orang yang sering dengan suami istri sering cekcok lalu keluar kata-kata seperti itu, saya tidak akan ngumpuli kamu, wah umpama begitu itu. Nah, itu kalau sudah ngomong seperti itu harus ditunggu 4 bulan. Mau kembali ngumpuli atau tidak, kalau tidak ya dicerai, begitu. Kalau toh sampai 4 bulan kok laki-laki diem saja, perempuannya boleh itu mengajukan ke pengadilan agama. Suami saya sudah begini dengan saya sudah 4 bulan kok tidak ada keterangan. Wah, itu pengadilan agama bisa ngurus itu. Bisa diceraikan seperti itu. Fa'in fa'u, maka apabila mereka itu kembali, maksudnya kembali kumpul kembali, fa'innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun dan maha belas kasihan. Jatahnya harus menunggu setelah 4 bulan. Itu tadi arba'ati ashurin. Nah, 4 bulan itu kembali atau cerai gitu. Wa in azamut tolak fa'innallaha sami'un alim. Maka jika kamu itu mempunyai niat ketetapan akan mentalak istri, nah, Allah itu tahu. Fa innallaha sami'un alim, Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Apa maksudnya? Soalnya begini, talak itu merupakan ya sesuatu yang halal tapi yang paling dibenci Allah. Loh, begitu loh. Walaupun talak itu boleh, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah kalau memang begitu ya mestinya daripada berbuat sesuatu yang dibenci Allah walaupun itu halal, ya tidak usah saja. Baik mungkin ya jangan mudah cerai begitu. Makanya wa in azamu tolaqa fa innallaha sami'un alim. Maka jika kamu sudah berketetapan hati, sudah niat dengan sungguh-sungguh akan mentalak istri, Allah itu tahu itu. Allah itu mendengar itu. Allah itu mendengar omonganmu itu dan tahu itu. Begitu. Wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihina salasata qurun. Dan seorang perempuan, istri-istri itu yang ditalak, itu hendaknya menunggu waktu, menunggu idah, menunggu idahnya itu selama 3 quru, 3 sucian. Begini maksudnya begini. Seorang laki mencerai istri, mentalak istri. Nah, ini ditunggu
Sampai satu sucian itu maksudnya sampai satu periode haid rampung selesai, ya toh? Terus mandi jam apa? Kok ndak rujuk, ndak kembali, ya sudah. Tunggu lagi satu periode haid lagi, rampung lagi, ya mandi jam lagi. Lah sampai yang ketiga. Lah kalau ketiga itu sudah. Kalau dalam masa idah tadi suaminya boleh kembali, tapi kalau sudah 3 kali kuruk kok tidak kembali berarti cerai, ya, gitu loh. Cerai, jadi perempuan lah baru boleh cerai, cari jodoh lagi, cari suami lagi. Itu perlu diperhatikan nih dalam masyarakat ini. Jadi kalau mencerai itu waktunya itu ya 3 kuruk tadi, perempuan itu menunggunya. Ingat ini. Soalnya kalau tidak tahu kan sekarang rasanya enak sekali orang cerai lalu ganti suami istri terus gampang saja begitu. Jadi masa menunggunya idahnya itu 3 kuruk, 3 sucian. Wala yaqilu lahunna antaktumna ma khalaqallahu fi arhamihina. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan tidak boleh itu seorang istri itu menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam berakhirnya. Artinya apa? Dalam posisi telah dicerai itu, kalau mau dia kawin lagi pada orang lain, tidak boleh dia dalam keadaan hamil. Pura-pura ngomong sama calon suaminya, ngaku tidak hamil, umpamanya begitu. Itu menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim. Tidak boleh itu. Makanya untuk menghindari itu harus menunggu 3 kuruk tadi. In kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir, kalau mereka itu memang orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna akhaku biratihinna fidalik. Nah, suami-suami itu itulah yang sebetulnya paling hak untuk kembali, untuk rujuk kembali kepada istri-istrinya pada waktu dia menunggu tadi pada masa idah itu. Ya, jadi suami harus memberi keterangan. Umpamanya 1 kuru lalu memberitahu, aku belum akan rujuk, umpamanya begitu. Atau saya sudah tidak akan rujuk sama sekali, umpamanya begitu, diberitahu itu. Tapi istri tetap menunggu 3 kuruk tadi. Dalika jadi dan suami-suami itulah yang paling berhak untuk merujuk kembali dalam masa fidalika, dalam masa idah tadi. In arodu, kalau keduanya itu memang berkehendak akan terjadi perbaikan kembali. Rupa-rupanya setelah dipikir-pikir cerai kok ya ndak enak ya, lebih balik saja lah, rujuk saja lah. Kalau begitu ya boleh itu. Walahunna mithlul ladzi alaihina bil ma'ruf. Lah, istri itu punya hak dan kewajiban yang seimbang dengan suami itu. Sama punya hak dan sama kewajiban. Hak dan kewajiban seimbang. Dari antara suami istri dan suami istri itu punya hak dan kewajiban yang seimbang, sama-sama lah. Haknya punya hak sama dan juga punya kewajiban yang sama. Itu dalam segala hal, termasuk kumpul suami istri itu sama-sama punya hak itu. Tidak hanya sekedar itu yang menang suaminya, istrinya yang ngalah saja, ya tidak boleh begitu. Sama itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya itu. Walirijali alaihinna darajah, dan laki-laki suami-suami itu mempunyai derajat lebih tinggi derajat daripada istri-istri. Nah, mengapa? Suami itu memang ya badannya kokoh ya, ada tegap badannya, apalagi dia itu yang cari rezeki, ya cari rezeki. Nah, apalagi perempuan itu sebulan sekali ngalami kotor, ya bagaimana juga dibandingkan dengan laki-laki, ya derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki. Orang laki-laki itu bisa salat sepanjang masa tidak dihalangi, sebulan harus istirahat seminggu, tidak begitu kan? Ya maklum saja ini, ibu-ibu, putri-putri, Anda itu memang oleh Allah ya derajatnya agak dibawahkan sedikit dengan laki-laki. Maklum saja kondisinya seperti itu kok. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa dan bijaksana. Masuknya maha perkasa itu dalam hal mau menghadap hambanya, Allah itu tidak ada yang mengganggu-ganggu ya. Mau kuasa sudah, keperkasaannya dalam menghadap itu ya sudah diserahkan pada para malaikat itu. Menghadap ya menghadap begitu aja. Tapi Allah juga bijaksana itu.
Kalau orang kafir munafik, azabnya ya keras terus, tidak akan keluar dari neraka. Tapi kalau bagi orang-orang yang beriman, yang berislam, ya karena manusia itu yang sekedar manusia, ya sok dosa, sok lupa, berbuat salah, itu ya dimaklumi Allah, asal minta ampun, bertobat, diapura, dan nanti kalau toh akhirnya jika juga harus masuk neraka dulu, ya akhirnya Allah bijaksana, nanti akhirnya masuk surga, begitu. Hakim bijaksana begitu. Atolaku marotan. Nah, tolak yang dapat dirujuk itu hanya 2 kali. Jadi suami mentalak istri, ya, sudah 1 kuruk, ya sudah, tidak rujuk. Talak lagi ke yang kedua, ya 1 kuruk lagi, ya sudah. Kalau perempuan nanti tetap tidak dirujuk, lalu ditalak, kalau sudah talak 3, ya sudah talak 2, terus tambah lagi 1 talak lagi, itu suami tidak boleh kembali rujuk dengan istri yang sudah ditalak 3 itu. Nah, begitu. Makanya dijelaskan tadi, atau laku marotan, jadi talak yang bisa dirujuk itu hanya 2 kali. Fa imsakun bima'ruf atau tasrihkum. Nah, kalau sudah ditalak begitu, tinggal kamu rujuk dengan baik atau kamu cerai dengan baik, itu. Wala yaqilu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Loh. Ini pada laki-laki. Para paling laki-laki, kamu orang suami-suami itu, kamu tidak boleh loh mengambil apa yang telah kamu berikan kepada istri-istrimu itu, mahar dulu itu loh, sedikit pun tidak boleh loh itu. Ila ayyakhofa ala yuqimah hududallah, kecuali kalau kedua belah pihak itu menyadari bahwa wah pokoknya tidak bisa mempertahankan perkawinan itu. Nah, kalau sudah seperti itu perasaannya, tidak akan bisa tegakkan perkawinan itu, ya sudah, boleh saja itu diambil. Fa in kitum ala yuqimah hududallah, maka jika kamu itu merasa tidak bisa akan rukun kembali, ya, tidak bisa menegakkan hukum Allah, fala junaka alaihima fi maftadat, maka tidak dosa atasmu keduanya itu, andai kata seorang istri itu menebus dirinya dengan cara mengembalikan maharnya supaya suaminya mau mencerai, mentalak, itu boleh aja kalau yang begitu. Istrinya sudah ikhlas mau mengembalikan maharnya, lebih aku biar dicerai saja, boleh saja itu. Tilka hududullah fala ta'tadu, itulah hukum-hukum, batas-batas hukum Allah, fala ta'tadu, dan jangan dilanggarnya, jangan melanggar hukum Allah itu. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika mudzalimun, maka barang siapa yang melanggar hukum, batas-batas hukum Allah, maka mereka itu orang yang dolim. Dolim itu menganiaya diri sendiri, ya sudah, kalau menganiaya diri sendiri ya berarti ya dia itu berbuat tidak baik untuk dirinya sendiri di hadapan Allah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Maka apabila fa in talaqaha, maka apabila suami tadi menjatuhkan talak yang ketiga, setelah talak 2 sudah dilewati lalu mengadakan talak 3, fala taqilu lahu mim ba'du hatta yang maka laki-laki sudah mentalak 3 istrinya itu tidak bisa mereka itu kembali rujuk dengan istrinya tadi hatta tangkiha zaujan ghairah, sehingga istrinya tadi harus sudah kawin dengan orang lain dulu, ya. Jadi sudah talak 3 sudah tidak boleh kembali itu, kecuali istrinya sudah kawin dengan orang lain lagi. Lah, orang laki-laki yang mengawini istri yang seperti itu namanya mukhalil. Lah, kebetulan sudah kawin itu dengan suami baru itu, tapi rupa-rupanya tidak tahan lama juga. Nah, si istri masih ingat juga kepada suami yang yang lama, dibanding kok ya masih enak dengan yang lama gitu. Nah, akhirnya ya sering cekcok dengan suami baru, akhirnya ya akan cerai lagi. Maka fa'in tolakoha, maka apabila suami yang baru tadi telah mencerainya, fala junaka alaihima an ayataraja'a idona ayuqima hududallah. Maka tadi suami yang lama dengan istri yang sudah tinggal oleh istri yang di suami yang baru tadi boleh kembali lagi kepada suami yang lama itu. Kembali kalau mereka itu mempunyai pikiran
mempunyai perkiraan bahwa besok dia itu akan menegakkan jalannya hukumnya Allah. Nah, itu. Jadi tadi harus melalui adanya mukhalil ya, orang laki-laki lain yang mengawini perempuan yang sudah ditalak 3 tadi. Setelah kawin kok ndelalah kok tidak cocok lagi, ya dicerai, ya udah, karena janda lagi boleh diambil lagi oleh suami yang lama itu kalau mereka itu mempunyai perasaan bahwa nanti akan bisa baik lagi rumah tangganya, bisa memenuhi hukum-hukum Allah itu. Batilkah hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Ya, demikianlah itulah batas-batas hukum Allah yang dijelaskan pada semua kaum, orang-orang ini, manusia ini. Liqaumi ya'lamun, hanya bagi-bagi orang-orang yang tahu persoalannya. Jadi kan sudah tahu persoalannya, melakukan itu boleh saja itu. Makanya Allah mengatakan batilkah hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Ya, demikianlah batas-batas Allah yang dijelaskan, batas-batas itu yaitu kepada kaum-kaum yang mengerti. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran litaqtadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah wala tataqidu ayatila ujwa wadkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bihi wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Nah, wa idza talaqtum nisa, apabila kamu itu mentalak istri-istri, fabalagna ajalahunna, maka seistri itu harus menunggu sampai habis iddahnya. Nah, kalau sudah habis iddahnya, ya, kamu boleh, masih dalam masa iddah itu loh, kamu boleh famsikuhunna, boleh merujuk kembali dengan baik. Asarihu, atau udah habis iddahnya kok tidak kamu rujuk, ya asarihuhuna, ya cerai saja dengan cara yang baik pula. Wala tumsikuhuna diroron, jangan sampai kamu merujuk istri-istri itu hanya mau buat diroron, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan itu terhadap istri itu. Litaqtadu, dan kamu akan menyusahkan. Jadi gini loh, ada suami ya mencerai istri, lah istrinya itu ya dia mau dirujuk, tapi karena dia benci dengan dia, ya sekedar dirujuk saja, ya statusnya dia istrinya dia, tapi dia biarkan saja. Lah itu namanya kamu merujuk dengan cara mereka itu kamu bikin diroro, namanya di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kamu niatnya hanya menyusahkan dia itu, mempersulit mereka itu, istri-istri itu tidak boleh loh, itu tidak boleh. Mengikat orang ya, statusnya jadi istrinya tapi dibiarkan. Wah, itu berarti menyiksa itu. Wa may yaf'al dzalika, maka siapa yang berbuat demikian tadi itu, ya, merujuk kembali tapi hanya mau menyusahkan istri itu. Siapa yang berbuat demikian itu, faqad dzalama nafsah, maka orang itu menganiaya diri sendiri, ya toh? Menganiaya, wong namanya istri kok malah dijauhi terus, itu kan hanya menyiksa istri, itu tidak boleh, itu seperti itu. Wala tatakidu ayatillahi huzwa, janganlah kamu menjadikan ayat-ayatku itu sebagai permainan, sebagai guyon, ya, huzwa, dipermainkan, ya. Masalah talak rujuk kok hanya dimain-mainkan seperti itu, tidak boleh itu. Wadkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah kamu sekalian, hei para manusia, orang-orang Islam itu, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu. Wa ma anzala alaikum minal kitab, yaitu dan apa yang telah diturunkan kepadamu dari kitab-kitab, dari kitab Al-Qur'an itu, ya, itu suatu nikmat itu. Nikmat. Orang Islam dikasih Al-Qur'an itu suatu nikmat. Wa ma anzala alaikum minal kitab, dan apa yang kami turunkan padamu dari Alkitab, wal hikmah, yaitu sunnah, hadis, kebijaksanaan, hadis. Yang idukum, ya, itu memberikan pelajaran kepadamu dengan kitab dan hikmah, itu memberi pelajaran kepada kamu. Yang idukum bih wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, yaitu takut pada Allah, karena Allah punya adab yang pedih. Lah supaya tidak adab, ya laksanakan semua perintahnya dan jauhi semua larangannya. Makanya wattaqullah, takwa kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bikulli syai'in alim.
Nah, ketahuilah sungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna. Dan jika kamu mentalak istrimu, hendaklah si istri itu menunggu iddahnya itu sampai batas yang ditentukan. Nah, wala tak dulu, dan kamu para orang-orang tua itu, ya, wala tak dulu huna, para orang tua itu, ya, jangan kamu menghalang-halangi, andai kata ayang kihna aswajahuna, apabila janda itu mau rujuk kembali dengan suami yang lama itu. Idza taradau bainahum, apabila itu mereka itu sudah ada kesepakatan suka sama suka di antara mereka itu dengan baik, jangan dihalangi itu. Sebab ada orang tua ya punya anak cerai. Nah, si ibu dari nganten perempuan itu tidak senang dengan manentunya lah. Padahal anaknya itu mau senang mau kembali, tapi orang tuanya tidak cocok itu dengan orang itu lah, tidak boleh rujuk. Itu salah, orang tua tidak boleh. Maka pala tak dulu huna, jangan dihalang-halangi itu. Jika janda-janda itu mau kawin lagi dengan bekas suaminya itu, idza taradau bainahum, apabila di antara kedua itu sudah terjadi ya keridoan sama-sama sukarelanya mau bil ma'ruf dengan baik. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah nasihat atau pelajaran daripada masalah perkawinan itu. Nah, mangkana minkum, bagi kamu, bagi orang-orang dari kamu yang iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau orang yang mengaku iman pada Allah dan hari akhir harus mematuhi tata cara orang kawin, orang mau pisah dan orang rusuk tadi seperti yang di atas tadi. Dalikum azka, yang demikian itu lebih baik bagikumu, lakum wat ahar, dan lebih suci bagi kamu sekalian. Jadi itu lebih baik, itu caranya yang baik seperti itu. Makanya azkalakum lebih baik. Wadhar, dan itu lebih suci. Soalnya apa? Nah, cerai itu kan mesti harus melewati ya 3 kuru itu. Kalau sudah 3 kuru kan, kalau terpaksa mereka itu harus kawin dengan orang lain kan bersih kan, tidak ada risiko apa berbelakang hari kan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah itu lebih mengetahui dan kamu tidak akan dapat mengetahui. Jadi persoalan yang kaitan dengan kawin, nikah, talak, rujuk itu Allah lebih tahu daripada orang-orang kita ini. Makanya Allah mengatakan wallahu ya'lamu, Allah itu lebih mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutim radha'ah. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudara walidatum biwaladiha wa mauludun lahu biwaladihi walal warisi mislu dalik. Fa in arada fisolan antarodim minhuma wa tasawurin fala junahka alaihima wa in aratum antastardiu auladakum fala junahka alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wa taqullaha wa alamu anallahu bima ta'maluna basir. Dan ibu-ibu yang hendak mentetei anak-anaknya itu sebaiknya haulaini kamilaini, jadi 2 tahun. Apabila mereka itu menghendaki penetean yang sempurna. Nah, ini Islam mengajarkan menetei anak itu, bayi itu sebaiknya ditetei sampai 2 tahun, ya lengkap 2 tahun. Kalau mau menyempurnakan tetean itu. Wala maludi lahu rizquhuna wa kisuhuna bil ma'ruf. Dan hendaknya ya para suami itu harus memberi rezeki nafkah kepada ibu yang netek itu dan pakaiannya dengan cara yang baik. Apalagi kalau habis habis punya anak bercerai, sehingga
ibu harus neteki anak itu, bekas suaminya juga harus memberi rezeki dan pakaian itu dengan baik. La tukallafu nafsun illa usaha, dan Allah itu tidak membebani seorang itu kecuali dengan sekemampuannya. Artinya apa? Nah, kalau suami itu memang kemampuannya ya sedikit, memberi rezeki kepada ibu ya sedikit, maksudnya begitu, jangan dipaksa-paksa harus harus banyak memberinya itu. La tudara walituhu biwaladiha, dan janganlah menyusahkan ibu-ibu karena anaknya. Ya. Dan juga wala mauludun lahu biwalidi, dan juga anak-anak itu jangan sampai menyusahkan bapak-bapaknya. Maksudnya apa itu? Ya artinya kalau masalah mentetek itu kan tanggungnya yang mentetek ibunya, tapi bapaknya harus menanggung gitu. Tapi pertanggungan memberikan uang itu, jasa penetek itu ya sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi kalau ibu ya diperhatikan, bapaknya ya memperhatikan kemampuannya, seimbang lah gitulah. Jangan sampai ada satu pihak yang dirugikan. Dia kerja berat ya, ngurusi anak tapi tidak dipikirkan oleh pihak suami, tidak boleh itu. Tapi istri juga tidak bisa menuntut yang banyak kepada suaminya, ya hanya terbatas pada kemampuannya masing-masing. Walal warisi mitul dalik, dan terhadap para ahli waris juga mempunyai kewajiban seperti itu. Artinya ya ikut tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak bayi tadi. Fa'in aroda fisolan antarontim minhuma. Nah, maka apabila kedua suami itu tadi akan menyapih atau memperhentikan teteannya antarontihin minhuma watasafurin, dan sudah bersepakat, fala junaha alaihima, maka tidak berdosa atas mereka itu. Jadi pada dasarnya kan mentetek itu maunya 2 tahun. Tapi sebelum 2 tahun suami istri sudah setuju, sudah sepakat bahwa tetean akan diberhentikan. Ya, boleh itu. Wa in aratum antas tardiu auladakum fala junaha alaikum. Tapi kalau memang mau ditetekkan kepada orang lain, ya tidak apa-apa, boleh saja. Fala junaha alaikum, tidak salah, tidak boleh, tidak dosa. Tapi dengan syarat idza salamtum ma'ataitum bil ma'ruf, apabila si ibu yang mau mentetekkan kepada orang lain tadi sudah memberikan ya upahnya yang secukupnya kepada orang yang menggantikan netek itu dengan baik. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Takwalah kepada Allah, takut pada Allah, karena Allah siksanya pedih. Nah, supaya tidak disiksa, maka hendaklah kamu itu ya melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu dengan apa yang kamu lakukan itu maha memeriksa, maha mengetahui. Saya kira untuk sekarang sudah selesai satu tahapan, nanti teruskan waktu yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.